Terima kasih Pak. Kami bersyukur saat ini. Sebentar Bapak kami akan mengalami akan kasih. Tapi sebelum itu kami akan mengalaskan seluruh iman kami melalui firman. Supaya namamu diagungkan melalui hidup kami. Terima kasih Bapak. Berbicaralah karena kami mendengar. Berbicaralah saat ini. Karena hamba-hambamu mendengar bagimu kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saat ini kita akan menyembah. Kalau anak muda mungkin senang dengan lagu yang semangat. Tapi beberapa orang mungkin orang tua nggak suka dengan apa hal yang. Tapi Bapak Ibu, kita akan menyembah apapun caranya. Penyembahan itu ada. Oke, kita akan masuk di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Firman Tuhan saat ini Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, penyembahan adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena dikehendaki. Sebab Bapa menghendaki. Dikehendaki oleh Bapa. Tuhan Yesus berbicara bahwa penyembahan yang menyembah dalam roh dan kebenaran dikehendaki oleh Bapa. Bapa siapa? Bapa pencipta alam semesta. Saya nggak bisa bayangkan Bapa pencipta alam semesta yang semuanya bisa dilakukan masih mempunyai kehendak Bapa. Sekali lagi sampai. Saya nggak bisa pikirkan bahwa Tuhan kita yang begitu maha kuasa masih mempunyai kehendak. Dan yang katakan itu bukannya nabi, bukannya rasul, bukannya nubuatan. Tapi yang mengatakan bahwa Bapa menghendaki adanya penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bahwa Bapa pencipta itu menghendaki sesuatu adalah Yesus Tuhan kita. Sekali lagi. Yang mengatakan itu adalah Yesus Tuhan kita. Saya mau sampaikan, tidak mungkin salah dan tidak mungkin bohong. Karena dia mengatakan Bapa pencipta segala sesuatu menghendaki kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tapi masalahnya Bapak Ibu adalah apa itu dalam roh dan kebenaran? Kalau memang itu adalah kehendak daripada Bapa kita, Bapa di surga, pencipta kita Bapak. Pencipta saya. Lagi saya katakan penciptamu. Engkau 100 tahun yang lalu enggak ada. Di KTP manapun juga kau tidak ada. Karena kau belum lahir. Dan tidak ada yang tahu apakah saya akan lahir dalam bumi. Dan 100 tahun yang lalu akan datang. Saya sudah tidak ada di bumi. Saya bersama dengan dia. Bayangkan, sekali lagi saya sampaikan. Kau mau orang tua, mau anak-anak, mau apapun juga. Yang menghendaki adalah pencipta. Kau ada di sini karena kau dicipta. Saya ada sekarang adalah karena saya dicipta. Karena 100 tahun yang lalu saya tidak ada. Di awan-awan, apapun juga kosong. Tapi karena rencana, karena kebaikan, dia menciptakan engkau. Dia menciptakan saya. Sekali lagi, dia menciptakan kita. Kalau dia ciptakan kita, Bapak Ibu, nggak mungkin salah. Karena pencipta adalah pencipta yang sudah membuktikan bahwa dia tidak pernah salah. Kita diciptakan olehnya.
Di dalam Wahyu pasal 4 dikatakan, kudus, kudus, kudus ya Tuhan. Dan hanya oleh karena kehendak semuanya ada dan diciptakan. Hanya oleh karena kehendaknya saya ada. Hanya karena Dia mau saya ada. Dan Bapak Ibu, yang kedua adalah setelah Dia mau menciptakan kita, Dia menghendaki kita menyembah Dia. Seorang penginjil dari Korea pernah mengikuti daripada ibadah itu. Ketika menyembah, dia menangis dan dikatakan, Bapak, sekarang saya tahu kenapa saya harus menginjil. Saya kabarkan Yesus supaya mereka menyembah Sang Pencipta, Bapa di surga. Kita mengabarkan Yesus, Juru Selamat dunia, bukan hanya supaya surga penuh. Bukan karena Yesus Tuhan kita menjadi rugi, karena Dia sudah mati bagi kita. Tapi supaya semakin banyak orang yang menyembah Dia. Karena Wahyu pasal 4 berbicara bahwa di sana kita semua hanya menyembah Sang Raja. Gak ada yang lain Bapak Ibu. Tidak ada yang lain selain kita menyembah Dia. Setelah itu, tadi saya katakan, kenapa saya menyembah di dalam roh dan kebenaran? Apa artinya dalam roh dan kebenaran? Dalam roh dan kebenaran. Dalam kebenaran saya mau bicara dulu kebenaran. Apa yang saya dapatkan? Banyak orang berpikir bahwa kebenaran adalah karena Tuhan. Benar Bapak Ibu, Dialah kebenaran. Tapi kebenaran kepada diri kita bukan hanya tergantung kebenaran Tuhan, tapi komitmenmu dalam kebenaran. Engkau yang memutuskan. Jangan katakan Tuhan. Yang memutuskan kau hidup dalam kebenaran adalah kau sendiri. Saya sendiri. Kau menjadi penyembah bukan Tuhan yang memutuskan. Kita sendiri yang memutuskan. Di dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi. Kalau saya hidup dalam kebenaran, bukan lagi karena Tuhan. Dia sudah membenarkan saya. Tapi ketika saya hidup dalam kebenaran, maka itu adalah keputusan saya. Jangan salahkan pendeta. Jangan salahkan orang lain. Karena keputusan ada dalam diri. Jangan salahkan saya. Bukan karena saya berdoa terus menerus untuk Bapak Ibu. Tapi semua adalah keputusan. Apakah engkau akan menyembah kebenaran, hidup dalam kebenaran adalah keputusan saya. Ketika saya mengambil komitmen untuk hidup dalam kebenaran. Hidup saya bukan milik saya lagi, tapi sudah miliknya. Oleh karena hidup yang bukan milik saya berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran. Apakah kau bisa hidup dengan tidak benar? Bisa.
Walaupun kita pendeta, walaupun saya pendeta, kalau saya tidak berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran, saya bisa tidak dalam kebenaran. Tapi sekali lagi, itu adalah karena keputusan kita. Keputusan. Yang kedua adalah ketika kau berkomitmen kepada Tuhan. Keputusanmu yang kedua adalah kau relakan dirimu dibentuk oleh Tuhan. Karena ketika kau hidup di dalam Tuhan, bukan hanya janji, tapi Dia punya rencana. Anak muda dengarkan, Dia punya rencana bagimu. Jangan hanya berpikir janji-janji. Jangan hanya berpikir duit. Tapi pikirkan rencana Tuhan bagimu. Karena Tuhan punya rencana bagi dirimu. Oleh karena itu relakan dirimu dibentuk oleh Tuhan. Mungkin itu tidak enak, tapi semua adalah keputusanmu. Kalau engkau marah, maka kau bisa berontak. Tapi karena kau tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar bagimu, walaupun sekarang kau tidak enak, tapi kau tahu nantinya saya akan diberkati oleh Tuhan. Bukan karena khotbah saya. Akhirnya adalah keputusan. Bukan hanya karena doa saya, tapi akhirnya adalah keputusan. Yang ketiga, Bapak Ibu, taatlah dan setialah. Itu pun keputusan. Ketika kita mau mengadakan Angel Festival di Banyuwangi, yang ada adalah taat dan setia. Kita berjalan di dalam ketaatan. Saya percaya tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang rugi. Tidak ada yang gagal di dalam Tuhan. Kalau saya taat, apapun yang terjadi, saya tahu Dia sedang menguji saya dalam ketaatan untuk terus memberitakan kebenaran Tuhan. Apapun yang terjadi, saya mau sampaikan, kita mau taat. Saya mau taat. Anak-anak muda, kau harus taat. Orang tua kau harus taat. Karena waktunya sudah dekat. Tuhan selalu berbicara, waktunya sudah dekat. Kenapa waktunya sudah dekat? Saya nggak tahu. Dalam firman-Nya mengatakan, kapan waktunya Tuhan? Kapan waktunya akhir zaman ini? Kapan waktunya segala sesuatu akan berlalu? Dan Tuhan Yesus katakan gini, ini adalah suatu keputusan Tuhan. Dia katakan, kalau kau melihat pohon ara sudah melembut, ada carang-carang, maka kau tahu musim akan berubah. Kalau kau melihat langit akan lagi mendung, maka kau melihat akan tahu bahwa hujan akan datang. Yang Tuhan katakan, bagaimana kau mengetahui akhir zaman? Melalui sense, melalui suatu sense rohani. Bukan karena doktrin, tapi karena kita merasa waktunya sudah dekat. Oleh karena itu, ini waktunya tidak main-main.
karena kita merasa kita mendengar deru perang, kita mendapatkan pandemi yang luar biasa, bahkan kita mempunyai teknologi yang sangat luar biasa, sehingga dimanapun kita, siapapun kita, tidak bisa terlepas daripada teknologi. Teknologi yang luar biasa. Dan saya katakan, roh saya mengatakan, waktunya sudah dekat Tuhan. Kenapa? Kalau semuanya nanti sudah berlalu, kalau dunia sudah menjadi satu, maka antikris itu akan membuat sesuatu yang baru. Dia akan membuat suatu sistem di mana kita, anak-anaknya, akan kalau perlu diperdaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau sampaikan, kebenaran adalah keputusan. Tuhan sudah memberi kebenaran dalam diri, tapi yang memutuskan adalah Tuhan, bukan orang lain. Kalau mau hidup dalam kebenaran adalah keputusan. Yang kedua adalah dalam roh, Bapak Ibu. Jika saya berbicara mengenai roh, maka kita punya media sosial, Bapak Ibu. Maka banyak yang namanya sama-sama dengan kami, profesinya dengan saya, pendeta, maka dia akan menyerang dan mengatakan, menurut doktrin ini, doktrin ini, doktrin ini, doktrin ini, doktrin ini, doktrin ini. Maka kita berkelahi, Bapak. Ketika kita ngomong dengan alam roh, dikatakan, mana dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dalam alam roh kau berjumpa dengan malaikat, dalam alam roh kau berbahasa roh, dalam alam roh dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, di dalam roh berbicara mengenai apa yang kau percaya, bukan apa yang kau tahu. Ketika kau percaya bahwa dia hadir di tempatmu, maka roh kita akan bersukacita. Ketika kita tidak percaya, karena saya punya kemampuan yang namanya pikiran, pengetahuan dan lain sebagainya, maka kau tidak akan pernah masuk dalam roh. Karena roh berbicara dimulai dari what you believe. Ketika saya katakan, apakah ada malaikat di gerejamu? Saya katakan ada. Jangan sok mistis. Saya katakan, saya balik. Apakah kau percaya di pohon itu ada setan? Banyak orang mengatakan, saya percaya. Kenapa kau susah percaya di gereja ada malaikat? Gampang percaya di pohon itu ada setan. Karena tadi kau tidak percaya. Bukan karena pengetahuan, tapi percaya. Bapak Ibu, alam roh berbicara mengenai percaya. Bagaimana kau percaya, maka kau akan mengalami kasih Tuhan. Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Thomas, Bapak Ibu, menjadi orang yang di dalam Alkitab akhirnya terkenal namanya sampai sekarang. Siapa Thomas? Orang yang tidak percaya. Walaupun sebenarnya dia setelah itu percaya. Tapi ada perkataan Tuhan Yesus, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Dalam roh dan kebenaran. Ketika saya melihat Wahyu pasal 4, maka Yohanes naik untuk melihat tahta Tuhan. Yohanes melihat tahta Tuhan dengan apa?
Saya percaya bahwa bukan tubuhnya yang naik ke surga, tapi rohnya yang naik. Bapak Ibu, ketika rohnya naik, dia melihat segala sesuatu. Saya sudah melihat Bapak Ibu kesaksian tadi Ira, bahwa tubuhnya tinggal hidup, rohnya yang naik. Rohnya diangkat, tapi tubuhnya ada di bumi. Oleh karena itu, kenapa Pak Heri percaya? Because I see. Karena saya melihat. Saya bukan Thomas, saya seperti Thomas juga. Karena saya melihat, maka saya percaya. Bapak Ibu, oleh karena itu, saya kabarkan ada rencana Tuhan yang besar di dalam penyembahan. Ketika kita naik ke tahta Tuhan, saya di sana Bapak Ibu, di dalam Wahyu pasal 4, naiklah kemari dan kau akan melihat apa? Melihat Sang Raja. Melihat siapa? Melihat Yesus Tuhan. Melihat siapa? Melihat berjumpa dengan siapa? Roh Tuhan yang kudus. Dan para malaikatnya bersama dengan di sana. Bapak Ibu, oleh karena itu, ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, adalah karena Bapa di surga menghendaki hal itu. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Yang bicara bukan saya, tapi tertulis di dalam Alkitab. Dan keputusannya adalah kita. Ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, maka kita akan melihat rencana Tuhan yang besar. Terakhir Bapak Ibu, saya nggak banyak-banyak, karena tadi waktunya sudah dekat. Artinya, waktunya sudah dekat juga, kita tidak punya waktu yang lama. Bapak Ibu, saya pelajari di dalam gereja akhir zaman, 7 gereja akhir zaman. Salah satunya adalah gereja Efesus. Gereja Efesus di dalam Wahyu pasal 2. Gereja Efesus dalam Wahyu pasal 2. Tuhan memuji dengan apa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan luar biasa. Mereka penuh dengan pengajaran. Mereka penuh dengan pengetahuan. Mereka penuh dengan segala sesuatu yang baik. Bahkan mereka bekerja dengan keras untuk Tuhan. Tapi Bapak Ibu, Tuhan mencela mereka. Karena apa? Karena meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula ditinggal oleh gereja Efesus. Sehingga apapun yang baik yang dibuat oleh gereja Efesus, Tuhan kita tetap mencela. Bahaya sekali. Kau dimanapun juga saat ini, Tuhan sedang mengembalikan kita. 2 tahun kita tidak mengalami, kita hidup di rumah. Tapi ini waktunya Tuhan mengembalikan kasih-Mu yang mula-mula. Amin Bapak Ibu. Mungkin engkau katakan dulu, waktu pertama kali lihat Zoom, kau ke gereja mungkin masih dengan gaya ke gereja. Pakai baju yang bagus dan lain sebagainya. Tapi setelah ada Zoom, ada live streaming, maka kita ke gereja bukan lagi karena mau ke gereja.
tapi hanya sekedar melihat apa yang ada. Ini waktunya Tuhan mengembalikan ibadah kita menjadi cinta yang mula-mula. Amin Bapak Ibu, bukan gereja Zoom lagi, bukan gereja live streaming lagi. Ini waktunya adalah Tuhan mengembalikan kepada kita cinta kita yang mula. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di dalam gereja Efesus ada pengajaran. Pengajaran apa? Pengajaran Nikolaus. Pengajaran Nikolaus adalah pengajaran, saya melihat ada sesuatu pendapat ahli teologi yang mempelajari akan hal ini. Dia mengatakan bahwa pengajaran itu adalah begini, bahwa mungkin Nikolaus itu enggak ada, tapi yang ada adalah pengajarannya. Apa itu pengajarannya? Pengajarannya adalah ini, pengajaran yang menentukan siapa yang masuk ke surga, pengajaran yang menentukan siapa yang masuk neraka. Loh kok gitu Bapak Ibu? Ya, sekarang banyak pengajaran yang menyesat-nyesatkan orang dan mengatakan kamu masuk neraka, dan mengatakan kalau kamu ikut saya, kamu masuk surga. Tuhan membenci akan hal itu, yang sudah memecah belah gereja. Tapi ini waktu Tuhan mengembalikan cinta kita yang mula-mula. Amin Bapak Ibu. Dan cinta itu adalah bukan hanya kepada satu gereja, tapi melihat gereja Tuhan satu di dalam Tuhan. Bukan lagi saya sebagai gembala The Throne mengatakan bahwa semua ini adalah untuk gereja The Throne, bukan, tapi untuk kita semua. Kalau kami mempunyai penyembahan ataupun mempunyai apapun juga adalah bagi semua. Kalau Bapak Ibu mempunyai sesuatu, maka juga menjadi milik kita. Ini waktunya Tuhan mengumpulkan kita bersama-sama untuk memuliakan Dia. Amin Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa kita diselamatkan bukan karena pengajaran, bukan karena khotbah saya kau diselamatkan, bukan karena doa saya kau diselamatkan. Saya tidak mati bagimu, tapi Yesus yang mati bagimu. Saya tidak dapat menyelamatkan walaupun saya bisa berdoa, walaupun saya bisa menyembah, walaupun saya gembala ataupun pendeta apapun juga, walaupun mereka mempunyai pengajaran. Tapi dengar, siapa yang menyelamatkan kau adalah Yesus Tuhan kita. Berikan tepuk tangan untuk Dia. Itu sebabnya Dia layak untuk disembah. Hanya karena Dia kau diselamatkan. Hanya karena Dia mati bagimu, maka kau diselamatkan. Dia menciptakan saya. Alkitab katakan, oh ada yang diciptakan untuk apa? Untuk, maaf Bapak Ibu, itu adalah satu pemikiran, tapi tertulis dalam Alkitab ada yang dikatakan menjadi bahwa memang tercipta akhirnya akan masuk neraka. Apakah benar? Bisa. Karena dia menolak daripada Roh Kudus. Tapi kita diciptakan untuk diselamatkan. Apakah gak luar biasa? Petrus katakan, terpujilah Bapa, sumber segala kasih karunia. Yang menciptakan kita adalah Dia. Yang menyelamatkan kita adalah Dia. Yang memberkati kita adalah Dia. Yang membuat kau saat ini berjalan saat ini adalah Dia. Yang memberikan kau kesehatan adalah Dia. Yang melakukan apapun juga adalah Dia. Dialah sumber segala sesuatu. Oleh karena itu, Dia layak dipuji.
disembah, ditinggikan. Amin Bapak Ibu. Ketika kami datang, saya katakan juga kepada yang lain, saya katakan sama Pak panitia, emas perak ku tak punya, tapi yang ada padaku akan kuberikan. Dalam nama Yesus, menarilah, sembahlah Dia. Amin Bapak Ibu. Bukan karena uang, bukan karena kekayaan, tapi tadi ada Yesus, ada kuasa, ada sumber dari segala sesuatu. Dialah sumber dari segala sesuatu. Oleh karena itu Bapak Ibu, tinggal kita yang mengambil keputusan. Apakah kau mau menjadi penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran? Kalau saya menyembah bagaimana? Saya nggak tahu. Saya tidak menjanjikan apa-apa, tapi Alkitab menjanjikan banyak. Ketika kau menyembah di dalam roh dan kebenaran, masuk di dalam tahtanya, maka Bapa sumber segala kasih karunia akan memberkatimu, memberikan apa yang kau perlukan. Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia adalah Tuhan yang basuh. Dia Tuhan yang ajaib. Ketika pertama kali saya mengetahui akan hal itu, Bapak Ibu, yang saya lakukan hanyalah menyembah. Dan Tuhan melakukan perkara-perkara besar bagi kita. Saya simpulkan khotbah saya. Yang pertama adalah sembahlah Dia, karena Dia adalah Tuhan, sumber segala kasih. Apapun juga, Dia sudah menciptakan saya. Dia sudah menebus. Dia sudah memberkati, memberikan kesehatan kepada saya. Bapak, saya nggak punya duit, tapi kau punya kehidupan. Semua adalah dari-Nya. Gerejaku penuh pergumulan, tapi kau dipilih. Semuanya adalah dari-Nya. Dia layak disembah, ditinggikan, diagungkan, karena sumber kasih karunia adalah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa Dia layak disembah, diagungkan, ditinggikan? Karena Dia mengasihi. Dia punya rencana bagimu. Dimanapun kau berada, dengar saat ini, Tuhan punya rencana. Dia katakan, ini akhir zaman anakku. Oleh karena itu, siapa bertelinga, hendaklah kau mendengar. Kenapa? Mendengarlah dalam hal roh. Ini waktunya kita mendengar suara. Ini waktunya saya yang punya telinga mendengar, dan saya mau mendengar, supaya saya tahu apa rencananya bagi saya. Apa yang harus saya lakukan di bumi. Saya tidak berjalan sendiri, tapi saya berjalan bersama, karena Dia beserta dengan saya, dan Dia punya rencana yang harus saya lakukan kepadanya. Dan yang ketiga,
Kenapa kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Sekali lagi, kenapa kau harus memutuskan untuk menyembah? Karena hidupmu bukan milikmu lagi. Hidupmu adalah milikmu. Ambil keputusan supaya engkau masuk di dalam kasih setia. Hidup kita bukan milik kita. Oleh karena itu, sembah Dia. Habakuk berkata, kalaupun pohon ara tidak berbunyi, kalaupun kambing domba terhalau dari kandang, tapi hanya satu yang aku lihat, aku mau bersorak-sorak, karena Dia Tuhan Juru Selamatku yang membuat kakiku berjejak dengan bukit-bukit. Jangan karena sesuatu kau menyembah, tapi apapun juga keadaan, ini waktunya kita menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Dia berkata saat ini, Yesus Tuhan kita berkata, Yesus Tuhan kita berkata, Bapa di surga mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dia menghendaki adanya penyembahan. Dia menghendaki ada, dan yang utama itu semua adalah bukan musik, bukan orang lain. No. Semua adalah Dia minta engkau. Dia mencari engkau. Sekali lagi saya katakan, Dia mencarimu.